Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Umi Kodriandani. Di sini Ibu akan menjelaskan kisah Sunan Ampel. Apakah anak-anak tahu siapa Sunan Ampel itu? Nah, di sini Ibu akan membahasnya. Tapi sebelum kita membahas siapakah Sunan Ampel itu, malah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa juga kita memulai sesuatu dengan berdoa agar kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Apa kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian semua baik-baik saja, walaupun dalam kondisi seperti ini. Ibu harap semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kalian bisa melakukan aktivitas seperti semula. Tetap semangat belajarnya walau dalam kondisi seperti ini. Ya, setelah ini Ibu akan menjelaskan siapa Sunan Ampel itu. Disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Sunan Ampel, banyak yang beranggapan bahwa Sunan Ampel merupakan bapak dari para wali karena peran beliau dalam melahirkan dan memunculkan para pendakwah Islam di Pulau Jawa. Beliau memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah dan lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa. Menurut pendapat dari Syarifuddin Zuhri, Champa merupakan nama lain dari Jompa yang berasal dari bahasa Aceh. Sehingga beliau meyakini bahwa Champa berada di wilayah Kerajaan Aceh. Beliau merupakan putra dari pasangan suami istri yaitu Maulana Maghribi atau Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel memiliki dua istri bernama Dewi Karimah yang dikaruniai dua anak dan Dewi Chandrawati dikaruniai 5 anak. Sejarah Sunan Ampel. Saat beliau melakukan perjalanan menuju Toruwulan, ibu kota Majapahit, beliau harus singgah di Palembang dan Tuban terlebih dahulu. Tidak hanya berhenti untuk singgah saja, beliau juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar sampai tibanya beliau di Majapahit. Perjalanan beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam menjadi catatan sejarah dan titik balik kepercayaan masyarakat Majapahit yang merupakan penganut agama Hindu menjadi penganut agama Islam. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Sunan Ampel memiliki cara dan metode tersendiri agar pesan dakwah yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat sekitar. Kisah mengenai Sunan Ampel tercatat di dalam naskah-naskah kuno yang sudah diterjemahkan. Di dalam naskah-naskah kuno tersebut menyebutkan bahwa beliau memiliki kesaktian atau yang di dalam agama Islam dengan sebuah karomah. Salah satu kesaktian atau karomah yang dimiliki oleh beliau adalah bisa menghadirkan roh Mbah Soleh yang sudah meninggal. Di dalam kisahnya, Sunan Ampel merasa sedih dan gelisah saat Mbah Soleh meninggal. Mbah Soleh merupakan salah satu santri yang terkenal, taat, rajin, dan cinta kebersihan. Suatu hari beliau mengatakan bahwa seandainya Mbah Soleh belum meninggal,
pasti keadaan masjid akan selalu terlihat bersih. Tak disangka ketika pagi hari para santri datang ke masjid, mereka melihat bahwa keadaan masjid benar-benar bersih dan kinclong. Tak hanya itu saja, para santri dan masyarakat di sekitar masjid juga terkejut karena hadirnya kembali sosok Mbah Soleh. Namun, seiring berjalannya waktu, Mbah Soleh kembali meninggal. Sunan Ampel mengulangi ucapannya sebanyak 9 kali dan mengundang Mbah Soleh untuk hadir di masjid yang didirikan pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1430 Masehi. Setelah beliau meninggal, kehadiran Mbah Soleh juga ikut berhenti dan tidak pernah muncul lagi. Dalam kisah cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, ada 2 keyakinan yang dipercayai. Pertama, sosok yang hadir membersihkan masjid hanyalah sosok yang menyerupai Mbah Soleh. Kedua, keyakinan masyarakat mengenai karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel untuk menghadirkan sosok Mbah Soleh yang sudah meninggal. Makam Sunan Ampel berada di bagian barat Masjid Ampel yang didirikan pada tahun 1481 dan terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Makam tersebut bersebelahan dengan makam istri pertama. Untuk menuju komplek pemakaman, Anda diharuskan untuk melewati 9 gapura terlebih dahulu. Jumlah gapura ini disesuaikan dengan jumlah arah mata angin yang melambangkan ke-9 wali atau wali songo. Ada 3 gapura yang masih memiliki bangunan asli dari jumlah keseluruhan gapura yang merupakan peninggalan beliau hingga saat ini. Masjid Ampel dijadikan sebagai objek wisata religi yang dikelilingi bangunan dengan arsitektur Arab dan Tiongkok. Tidak hanya terdapat komplek pemakaman saja, di Masjid Ampel ini juga terdapat sumur yang diyakini sebagai sumur bertuah untuk menguatkan janji atau sumpah. Fakta-fakta tentang Sunan Ampel. Yang pertama, bukan orang Indonesia asli. Beliau merupakan cucu Raja Champa, sehingga beliau bukanlah orang Indonesia asli. Meski begitu, beliau memiliki jasa yang besar dalam menyebarkan dan menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, keturunan Ningrat. Dilihat dari garis keturunan, beliau merupakan seorang pangeran kerajaan Champa atau dengan kata lain masih keturunan Ningrat. Beliau merupakan salah satu keponakan dari Raja Brawijaya Majapahit. Meskipun beliau masih keturunan darah biru, namun tidak membuatnya takabur dan tetap giat menyiarkan agama Islam. Yang ketiga, lokasi makam yang berada di sebelah masjid tertua ketiga. Sunan Ampel diperkirakan meninggal dunia pada tahun 1481 di Demak, yang kemudian dimakamkan di sebelah barat masjid tertua ketiga di Indonesia yang dibangun sekitar tahun 1421 di dalam wilayah Kerajaan Majapahit. Bentuk masjid ini memiliki nuansa Arab dan arsitektur Jawa kuno yang kental. Yang keempat, sumur bersejarah. Di kompleks Masjid Ampel juga terdapat sumur bersejarah. Banyak orang yang percaya bahwa di dalam sumur tersebut terdapat air yang menyerupai air Zam-Zam di Mekah dan memiliki banyak khasiat. Maka tak mengherankan jika banyak pengunjung yang membawa pulang air dari sumur tersebut. Yang kelima,
Peninggalan filosofi Mohlimo. Sebelum wafat, beliau meninggalkan ajaran dan ilmu yang berharga yaitu Mohlimo. Dalam bahasa Indonesia, Mohlimo artinya tidak mau melakukan 5 hal buruk, yaitu tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, tidak berzina, dan tidak menggunakan narkoba. Dari ulasan di atas, kini Anda lebih mengenal sejarah, biografi, dan kisah hidup Sunan Ampel secara lebih jelas, kegigihan, tekad yang kuat, dan jasa beliau yang besar dalam menyebarkan agama Islam dapat dicontoh dan diteladani. Itulah penjelasan dari Ibu tentang kisah Sunan Ampel. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami dari penjelasan Ibu. Ibu mohon maaf atas kesalahan, karena kesalahan datangnya dari Ibu dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.